Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Nur Fauzia beserta kelompok saya yang bernama Engelika Putri Yolanda dan Suhendra. Di sini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan soal tentang materi distribusi frekuensi. Nah, Ayo belajar matematika dengan bahagia. Kalau kamu berlatih, pasti bisa. di sini terdapat data nilai bahasa Inggris siswa kelas 4 SDN 13. Nah, carilah A. Tabel distribusi frekuensi, B. Tabel distribusi frekuensi relatif, dan C. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Pertama, untuk mencari distribusi frekuensi yaitu urutkan data angka tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, selanjutnya hitung jumlah datanya. Nah, data dari soal tersebut terdapat 40. Jadi, N-nya atau jumlah datanya 40. Yang kedua yaitu menentukan jumlah kelas. Rumus jumlah kelas yang diketahui yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N, di mana K itu banyaknya kelas, N banyaknya data. Sekarang kita masukkan data yang tadi ke dalam rumus ini. Jadi, K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 40. Kenapa 40? Karena tadi jumlah data kelasnya ada 40. Jadi hasilnya 6. Langkah ketiga yaitu menentukan besarnya interval kelas atau yang biasa ditulis dengan I. Rumus interval kelas yaitu I sama dengan R dibagi K, di mana R itu biasanya disebut dengan rank, yaitu nilai dari angka tertinggi dikurang angka terendah. Sedangkan K yaitu jumlah kelasnya. Dari data tadi didapatkan nilai tertingginya yaitu 79 dan nilai yang terendahnya yaitu 50. Maka 79 dikurang 50 yaitu 29. Nah, setelah didapatkan nilai R tersebut baru bisa dicari intervalnya. Nah, jadi 29 dibagi 6. Nah, 6 itu dapat dari mana? Nah, itu dapat dari jumlah kelas itu. Jadi hasilnya 4,83. Karena satu angka di belakang komanya itu 8, jadi dibulatkan ke 5. Langkah selanjutnya ialah memasukkan data mentah ke dalam kelas yang sesuai, kemudian menghitung frekuensinya. Untuk mempermudah memasukkan data mentah ke dalam kelas, digunakanlah sistem teli. Batas bawah pertama diambil dari nilai terendah. Batas bawah kedua sama dengan batas bawah pertama ditambah interval. Batas bawah ketiga sama dengan batas bawah kedua ditambah interval. Batas atas sama dengan batas bawah ditambah interval dikurang 1. Ini merupakan tabel dan telinya. Langkah selanjutnya ialah membuat tabel distribusi frekuensi. Ini merupakan tabel distribusi frekuensi nilai bahasa Inggris kelas 4 SDN 13. Tabel distribusi frekuensi relatif, di mana rumus distribusi frekuensi relatif yaitu frekuensi relatif sama dengan Fi per sigma K ke I sama dengan 1 dikali Fi dikali 100%. Ini merupakan tabel distribusi frekuensi biasa. Untuk mencari kelas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, digunakanlah rumus tersebut. Yang pertama, kelas 1 sama dengan frekuensi relatif sama dengan 3/40 dikali 100% sama dengan 0,075%
Kelas 2 sama dengan frekuensi relatif sama dengan 1/40 dikali 100% sama dengan 0,025% dan seterusnya. Ini merupakan tabel distribusi frekuensi relatif dan hasilnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif. Pertama-tama, perlu kita ketahui bahwa tabel distribusi frekuensi kumulatif terdiri dari dua bagian. Yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu jumlahan semua frekuensi yang kurang dari sama dengan nilai tepi atas kelas. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu jumlahan semua frekuensi yang lebih dari sama dengan nilai tepi bawah kelas. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Dapat kita lihat di sini telah terdapat tabel distribusi frekuensi biasa yang perlu kita ubah ke tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, pertama-tama kita perlu mengetahui nilai tepi atas kelas dengan rumus batas atas ditambah 0,5. Dapat kita lihat dari tabel distribusi frekuensi biasa, nilai batas atas pertama ialah 54, berarti 54 ditambah 0,5 sama dengan 54,5. Dan batas atas kedua 59, berarti 59 ditambah 0,5. Dan seterusnya sampai kelas terakhir. Setelah mencari tepi atas kelas, selanjutnya kita mencari frekuensinya. Untuk jumlah frekuensi yang kurang dari sama dengan 54,5, dapat kita lihat frekuensinya adalah 3. Yang kurang dari 59,5 ialah 4, didapat dari 3 ditambah 1. Selanjutnya, untuk jumlah frekuensi yang kurang dari 64,5 ialah 4. Didapat dari 3 ditambah 1 ditambah 0. Hasilnya masih 4. Yang kurang dari 69,5 ialah 7. Didapat dari 3 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 3. Dan seperti itulah caranya sampai ke kelas terakhir, yaitu frekuensi 40. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, kita perlu mencari tepi bawah kelas dengan rumus batas bawah dikurang 0,5. Dapat kita lihat di tabel distribusi frekuensi biasa, batas bawah pertama ialah 50. Berarti 50 dikurang 0,5, hasilnya 49,5. Selanjutnya, batas bawah kedua ialah 55. Berarti 55 dikurang 0,5, hasilnya 54,5. Dan begitulah seterusnya sampai ke kelas terakhir. Setelah mencari tepi bawah kelas, selanjutnya kita mencari frekuensinya. Untuk yang lebih dari 49,5, frekuensinya 40, karena dari semua data nilainya lebih dari 49,5, jadi frekuensinya 40. Untuk yang lebih dari 54,5, frekuensinya adalah 37, didapat dari 40 dikurang 3. Kenapa 3 tidak termasuk? Karena nilai kelas frekuensi 3 tidak lebih dari 54,5. Untuk yang lebih dari sama dengan 59,5, frekuensinya 36, didapat dari 37 dikurang 1. Itulah seterusnya sampai ke kelas terakhir, yaitu frekuensi 9. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang menyenangkan, jangan takut belajar matematika.